Di medan perang Kurusetra yang mulai sunyi, terbaring seorang kesatria di atas ranjang panah. Tubuhnya tertembus besi, namun ia belum mati. Dialah Bhisma, seorang satria yang tak bisa mati, kecuali dia mengizinkannya. Sejak muda, ia bersumpah meninggalkan takhta dan cinta demi kesetiaannya pada kerajaan. Sebagai balasan, ia dikaruniai dewa untuk hak memilih waktu kematian, anugerah yang luar biasa. Dan ketika perang memecah keluarganya, Bhisma tak bisa pergi. Ia harus menyaksikan akibat sumpahnya sendiri. Dan di antara angin senja, terlintas bayangan Dewi Amba. Saat hadir, mengingatkan janjinya. Kisahnya tidak dimulai di Kurusetra. Kita harus kembali ke awal takdirnya. Dikisahkan, Raja Muda Hastina Prabu Santanu sedang berburu di hutan bersama pasukannya. Dia tersesat. Sendirian, jalan tertutup kabut tebal, hutan semakin dalam, semakin sunyi. Saat kabut menghilang, dia melihat wanita cantik di sungai. Dia menghampiri Jia Terpezona. Dia mengajak ke istananya. Tanpa peduli asal-usulnya, di istana, Prabu Santenu menyatakan cintanya dan mengajak Dewi Gangga menikah. Dewi Gangga mau asalkan Prabu Santenu memenuhi 3 syaratnya, yaitu Tidak boleh bertanya, tidak boleh melarang. Apapun yang kelak yang hamba lakukan. Prabu Santenu pun setuju. Pernikahan agung pun digelar di Hastina. Semua rakyat gembira, sukacita, tanpa menyadari siapa sebenarnya ratu mereka. Dan 9 bulan kemudian, lahirlah putra mereka. Prabu Santenu sangat bahagia akan datangnya pewaris tahta. Namun, saat malam tiba, Dewi Gangga membawa anaknya ke sungai, lalu menghanyutkannya. Prabu Santenu hanya diam karena terikat sumpahnya. Dia mengira istrinya sedang stres. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri? Tapi Dewi Gangga melakukannya. Anak kedua, ketiga, dan seterusnya dia lakukan. Setelah melahirkan, dia menyelinap keluar istana dan menghanyutkan anak-anaknya. Hancur hatinya Prabu Santanu menyaksikan darah dagingnya dihanyutkan oleh istrinya sendiri. Namun apa daya, dia terikat sumpah dan janji pada istrinya. Semakin banyak anak dihanyutkan, dia semakin tertekan. Hujan turun seperti hukuman yang tak pernah selesai. 7 kali ia memilih diam. 7 kali sungai merenggut darah dagingnya sendiri. Namun malam ini berbeda. Tangannya terangkat bukan sebagai raja yang terikat sumpah, melainkan sebagai ayah yang tak sanggup kehilangan lagi. Di bawah kilat dan arus yang mengamuk, ia mencoba menghentikan takdir. Dan pada detik itu, yang pecah bukan langit, melainkan kesetiaan seorang manusia. Anak ke-8 pun diserahkan Dewi Gangga kepada Prabu Santanu. Dewi Gangga pun menjelaskan kepada Prabu Santanu bahwa anak-anak yang ia hanyutkan bukanlah bayi biasa. Mereka adalah 7 jiwa suci, para resi yang turun ke dunia karena kutukan masa lalu. Takdir mereka bukan untuk tumbuh sebagai manusia, melainkan untuk menebus kesalahan dan segera kembali ke asalnya. Sungai yang merenggut mereka bukanlah hukuman, melainkan jalan pulang. Dan yang kini berada dalam pelukan sang raja adalah 1 jiwa yang harus menjalani sisa takdirnya. Fajar menyaksikan perpisahan yang tak pernah diinginkan. Ia tak menangis, tak menoleh lama. Hanya 1 pandang terakhir. Pada manusia yang pernah ia cintai sepenuh hati dan takdir, kini ia harus meninggalkannya. Dan langit pun membawanya pulang. Setelah Dewi Gangga pergi ke kayangan, Dewa Brata dibawa Santenu ke istananya untuk dilatih menjadi seorang pewaris. Dia tumbuh menjadi anak yang disayangi orang tua dan dihormati pasukan. Dia belajar dharma bersama para resi istana. Dan dari kecil, Dewa Brata sangat menyukai
latihan kesaktian, mulai dari latihan tongkat, latihan memanah pun dia tekuni. Anak panah pun melesat tepat ke sasaran. Latihan pedang pun dia kuasai dengan sempurna. Latihan demi latihan, pertarungan pedang dia sukai, sampai para guru pun kewalahan menandingi kekuatannya. Diam-diam, di tepi sungai suci, Dewi Gangga melatih Dewa Brata, bukan hanya memegang senjata, tetapi menguasai diri. Ia diajarkan bernapas mengikuti arus air, menenangkan pikiran, dan menguatkan batin. Satria sejati, Ujar ibunya. kuat namun jernih di hati. Dewa Brata ditempa menjadi sakti, lahir, dan batin. Waktu pun terus berlalu. Dewa Brata kecil telah menjelma menjadi pemuda yang gagah perkasa, sakti, dan berbudi luhur. Dia menguasai ilmu tumbak, memanah dan pedang dengan sempurna. Inilah anakku, putra mahkota. Dewa Brata telah dikenalkan sebagai seorang pewaris tahta. Namun, takdir seolah berbelok. Raja Santenu tiba-tiba sakit parah. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Dewa Brata sangat khawatir. Dia bertanya. Apakah ini hanya sakit tubuh? Atau ada beban yang kau sembunyikan? Santenu hanya diam dan menangis menahan beban. Di atas ranjang istana, tubuhnya melemah. Namun ingatannya kembali ke pagi yang mengubah hidupnya. Pagi itu, ia berjalan tanpa beban. Sungai mengalir tenang, takdir menunggu di tepian. Langkahnya terhenti. Untuk pertama kali, dia melihat Setiawati. Perempuan itu berbicara lembut, tangannya menunjuk ke hilir sungai. Di sanalah ia berasal. Di rumah kayu sederhana itu, Raja Sentanu menyampaikan keinginan pada orang tuanya. Tapi, jawaban Setiawati, Maaf Baginda, syarat menikahi hamba adalah anak hamba harus menjadi raja. mengguncang dada Raja Sentanu. Syarat nikahi Setiawati sangatlah berat. Dia harus memilih dirinya atau anaknya. Cinta atau anakku, Hamim. Mahkota terasa berat. Ia duduk, namun hatinya kosong. Tubuhnya semakin melemah. Cinta itu tak mau pergi. Tubuh tidak terurus. Negara apalagi? Dewa Brata tak tinggal diam. Dia mencari sebab penderitaan ayahnya. Dan di desa nelayan itulah, ia menemukan jawaban. Dewa Brata pun bimbang. Pilih mahkota atau ayah? Di saat ayah tidak mampu mengambil keputusan, sang anak harus mampu menyelesaikannya. Dia pun bertekad. Di depan ayahnya, dia bersumpah. Saya bersumpah, tidak akan menikah, tidak memiliki anak, tidak akan menjadi raja. Sumpah itu mengguncang langit. Sejak hari itu, Dewa Brata berganti nama menjadi Bisma, artinya dahsyat dalam sumpah dan keteguhan. Atas sumpah Bisma itu, pernikahan raja pun digelar sederhana. Dari pernikahan itu, lahirlah dua orang putra, yaitu Citrangada yang terlahir terlihat kuat dan sehat, dan adiknya Wicitrawirya yang terlihat lemah. Di bawah pengawasan Bisma, para pangeran dilatih tanpa belas kasihan. Citrangada tumbuh kuat dan tangguh, setiap gerak cepat menyerap ilmu sang guru. Wicitrawirya tertinggal, tubuhnya lemah dan langkahnya ragu. Bisma berdiri tegas, membentuk takdir dua pewaris dengan tangan besinya. Bisma pun dapat tersenyum melihat kemajuan Citrangada. Raja Santanu siap bertapa. Di aula suci kerajaan, Santenu menyerahkan mahkota kepada Citra. Gada, ia turun dari tahta demi kelangsungan wangsa. Bisma berdiri di belakang singgasana. Ia tidak mengambil kekuasaan, meski paling pantas. Dengan ikhlas, ia memilih menjaga dari balik bayang-bayang. Citra
Gada naik sebagai raja muda yang gagah dan penuh keyakinan. Namun ia memandang tahta sebagai ujian kesaktian, bukan sekadar amanah. Ambisinya membara. Ia menantang negeri-negeri tetangga mencari pembuktian melalui peperangan. Di balik kemegahan istana, benih takdir mulai tumbuh antara kehormatan dan kesombongan. Di benteng Hastinapura, Raja Citrangada berada di tengah pasukannya, membakar semangat para prajurit untuk siap berperang. Pasukan mulai bergerak keluar dari gerbang kerajaan. Di atas kereta perang, Citrangada memimpin pasukan. Satu demi satu wilayah tetangga ditantangnya. Pasukan Hastina maju, menaklukkan negeri yang berani melawan. Dengan kesaktian dan keberaniannya, Citrangada memimpin pasukan menembus barisan musuh. Kemenangan demi kemenangan diraih. Nama Citrangada bergema di seluruh negeri sebagai raja penakluk yang perkasa. Satu demi satu negeri ditaklukkannya. Banyak kerajaan jatuh di bawah kekuasaannya. Perang yang dipimpin Citrangada meninggalkan luka di banyak negeri. Rumah terbakar, harta lenyap, dan banyak lelaki gugur di medan perang. Para istri kini menjadi janda, meratapi Ya Dewa kehilangan Agung, mereka. lindungilah Di tengah kami desa dari yang hancur, malapetaka ini. para perempuan berkumpul. Kami mohon belas Dengan tangan kasihan-Mu, terangkat selamatkan desa dan kami. air mata mengalir, Dengarlah doa mereka hamba memohon kami. keadilan dari langit. Langit yang tadinya tenang, mulai berubah. Awan berputar gelap, angin berhembus keras, seolah alam mendengar jeritan mereka yang tertindas. Dan dari pusaran langit yang gelap, sesosok bayangan turun perlahan. Ia mendekati gerbang istana dengan aura yang menggetarkan. Ketika sosok itu semakin jelas, semua terkejut. Rupanya begitu mirip dengan Raja Citrangada. Seakan langit menurunkan penantang bagi sang raja. Auranya sangat kuat, membuat para penjaga istana mundur ketakutan. Dua sosok yang sama berdiri saling menatap. Siapa kamu? Tanya mereka bersamaan. Mata keduanya saling terkunci. Emosi dan kesombongan bertemu dalam diam yang menegangkan. Dan pertarungan dimulai. Pedang terangkat, pukulan dan tangkisan saling beradu. Logam berkilat di tengah gemuruh langit. Kekuatan seimbang. Setiap serangan dibalas serangan. Keduanya sama kuat, sama sakti. Pertarungan tanpa henti. Malam berganti fajar, namun duel itu tak berhenti. Mereka bertarung tanpa terlihat lelah. Akhirnya, salah satu mulai terlihat goyah, napasnya berat, gerakannya melambat, dan terjatuh kelelahan. Tubuhnya jatuh berlutut di tanah, dan sebuah tendangan keras menghantam dadanya. Citrangada akhirnya meregang nyawa di halaman istana, dan sang pemenang tubuhnya mulai terangkat perlahan ke udara. Para prajurit yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka kaget, bingung, melihat kejadian yang tak masuk akal. Tubuhnya berubah sosok bercahaya di langit, suara menggema dari langit. Yang mati adalah Raja Sombong. Cahaya itu perlahan naik ke awan, lalu menghilang ke dalam langit. Di balkon istana, Bisma hanya diam menyaksikan semuanya. Tanpa kata, memahami bahwa takdir baru saja berubah. Setelah kematian Raja Citrangada, singgasana Hastinapura menjadi kosong. Kerajaan besar menanti raja berikutnya. Wicitrawirya akhirnya naik ke singgasana Hastina, didampingi Bisma sang pelindung kerajaan. Sebuah harapan baru pun lahir bagi negeri itu. Rakyat menyambut raja muda mereka dengan penuh hormat. Di jalan dan pasar, nama Wicitrawirya dipuji sebagai masa depan Hastinapura. Namun di balik kemegahan tahta, tubuh raja muda itu perlahan melemah. Melihat itu, hati Satyawati dipenuhi kecemasan. Satyawati pun memanggil Bisma. Ia memohon satu hal penting, mencari seorang permaisuri bagi raja.
Bisma lalu menceritakan sebuah kabar dari negeri Kasendra. 3 putri dipersiapkan dalam sayembara, namun hanya bagi Satria yang mampu mengalahkan 2 kakaknya yang sakti. Sayembara di negeri Kasendra. Siapapun Satria yang mampu mengalahkan kakaknya, dia berhak memperistri adik-adiknya. Dengan restu Raja dan Ratu, Bisma pun berangkat, bukan untuk cinta, melainkan demi masa depan dan penerus tahta Hastinapura. Bisma meninggalkan Hastinapura, menuju negeri Kasendra yang jauh di garis khatulistiwa. Demi bangsa, demi negara, demi masa depan tahta. Namun, perjalanan ini baru awal dari legenda Bisma. Kisah Bisma selanjutnya. Kemenangan membawa kutukan.